Alhamdulillah, kita masuk ke rahasia yang ketiga, yaitu menjaga kesehatan fisik, mental, dan spiritual. Kita harus menjaga fisik. Matanya, penglihatannya, visualnya, ini harus mampu melihat huruf-huruf Al-Quran. Apabila minus, maka harus menggunakan kacamata tentunya, ya. Atau apabila sakit, ya tentu harus diperiksakan ke dokter. Sehingga indera visual ini kita akan gunakan, optimalkan untuk bisa menghafalkan Al-Quran satu kata, satu detik. Oleh karena itu, mata harus dalam keadaan sehat. Kemudian telinga atau pendengaran atau auditori, ini harus mampu mendengar dengan jelas. Sehingga ketika guru membaca ayat, mencontohkan ayat, maka pendengaran kita mampu merekamnya dengan lebih baik lagi. Kemudian kinestetik, kita harus bisa bergerak, ya. Kita harus sehat, energik. Maka kinestetik ini juga kita tidak boleh terganggu, sehingga badan kita harus segar dan penuh semangat. Kemudian indera dari gustatory, ya. Lidahnya juga harus indera pengecapannya, ya. Kalau makan terasa enak, itu berarti sehat, gitu ya. Nah, maka pengucapannya juga harus fasih, ya. Kemudian indera dari olfaktori, yaitu hidung. Nah, hidung kalau flu, ya tentu harus segera diobati, diatasi, sehingga ketika mengeluarkan makhorijul huruf, gunah-gunahnya itu bisa terasa lebih fasih dan maksimal tentunya. Nah, oleh karena itu, menjaga kesehatan ini meliputi kesehatan fisik yang meliputi visual, auditori, kinestetik, olfaktori, ya. Nah, olfaktori dan juga gustatory. Lidahnya juga harus pasif mengucapkan ayat-ayat Al-Quran. Sehat fisiknya. Yang kedua adalah sehat mentalnya. Ketika kita menghafalkan Al-Quran akan mengalami 3 hal yang terjadi kepada mental kita seperti apa. Rata-rata ketika seseorang mengalami kesulitan menghafal Quran, maka yang terjadi, apa yang terjadi? Misal saya bertanya, apa yang terjadi pada Anda ketika Anda kesulitan menghafal Quran? Nah, biasanya responnya adalah stres, cemas, gelisah, minder, khawatir, sedih, marah, geram, atau merasa kesal, putus asa, begitu ya, ketika kesulitan menghafal Quran. Kemudian keadaan mental ketika bertemu dengan ayat yang mirip atau sama, bagaimana rasanya? Keadaan mentalnya merasa bingung, tertukar-tukar ayatnya, ya. Sehingga ketika bertemu ayat yang mirip ini akan dianggap menjadi kesulitan. Kemudian bagaimana rasanya ketika dulu Anda mudah hafal Quran? Nah, tentu sangat senang sekali. Nah, oleh karena itu mulai dari saat ini dan seterusnya, ketika Anda menemukan kesulitan menghafal Quran, pilih stres atau senang? Pilih apa? Pilih senang. Rata-rata peserta itu kaget, mengapa ketika kesulitan menghafal Quran justru harus senang? Ketika bertemu ayat yang mirip atau sama bukan bingung, tapi justru senang. Begini logikanya. Ketika kita membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, pahalanya dinilai dari banyaknya hafalan yang lancar atau dari banyaknya huruf yang dibaca. Tentu kita semua tahu bahwa banyaknya huruf yang dibaca itu menentukan jumlah pahala yang diterima. Insya Allah seperti itu, ya. Oleh karena itu, kalau hafalan dibaca berulang-ulang tidak hafal-hafal, stres atau senang? Waduh, masih ada yang stres juga. Senang tentunya. Kenapa? Lagi dapat pahala. Kalau lagi dapat pahala terus lagi dapat pahala padahal dia kesulitan menghafal Quran, maka dia merasa senang karena dia dapat pahala. Kalau ada orang yang mendapatkan pahala kemudian stres, normal tidak? Ya, tentu mulai dari saat ini kita harus normal, ya. Nah, jadi ingat, di karantina tahfiz, baik di karantina tahfiz di pusat, ya, di mitra-mitra karantina tahfiz maupun Anda yang saat ini mengkarantinakan diri di rumah, ketika bertemu kesulitan menghafal Quran, mulai saat ini dan seterusnya, kita semua merasakan bahagia. Alhamdulillah, karena pahala bukan dinilai dari banyaknya hafalan yang lancar,
tapi dari banyaknya huruf yang dibaca. Kemudian mengapa ketika kita membaca, menghafal Al-Quran di awal-awal terasa sulit, susah? Ya, kita bisa lihat bahwa di sini ayat-ayat yang diterjemahkan dengan Al-Quran Yadain ini adalah kosakata intinya saja. Misalkan di sini ada kata alladzina, ya. Ini ada kata alladzina, artinya orang-orang yang. Kemudian bertemu lagi kata alladzina, ini tidak diterjemahkan lagi, ya. Di sini diterjemahkan, di sini tidak diterjemahkan. Kemudian bertemu kata walladzina, ada kata alladzinanya lagi, jadi tidak diterjemahkan, ya. Di sini ada kata ulaika, ini artinya mereka itu. Kemudian di bawahnya ada kata wa ulaika, ada ulaikanya, tidak lagi diterjemahkan. Kemudian ketika di sini alladzina dikosongkan dan seterusnya kata alladzina dikosongkan, karena itu ayat yang mirip yang akan menjadi kemudahan kalau bertemu dengan ayat yang mirip atau sama, ya. Kemudian bertemu kata ulaikal ladzina, tentu di sini akan menjadi bonus percepatan ngapal Quran. Ayat-ayat yang mirip ini indeksnya ada, ya, ada banyak. Maka ketika kita menemukan ayat-ayat yang sudah dikosongkan, ini adalah Al-Quran Yadain yang merupakan standar, ya, standar karantina hafal Quran sebulan, yang diterjemahkan hanya kosakata inti-intinya saja. Lalu bagaimana kalau terjemahnya tidak ingat? Kita bisa baca terjemah yang di samping ini, ya. Nah, jadi ketika kesulitan menghafal Quran itu bisa jadi karena ayatnya masih diterjemahkan atau kosakata baru yang akan menjadi kemudahan kalau bertemu dengan ayat yang mirip atau sama. Kemudian nanti bagaimana ketika kita mudah hafal Quran? Stres atau senang? Ya tentu senang, ya. Tapi ada juga orang yang ketika ngafal Quran mudah, lancar begitu, kok stres gitu. Mengapa? Ternyata dia bingung bagaimana murojaahnya. Nah, kalau belum mengerti cara murojaahnya, sudah ada di video sebelumnya, diputar lagi, ya. Nah, jadi ketika sulit menghafal Quran, terasa bahagia, senang karena sedang dapat pahala. Ketika banyak ayat mirip atau sama, senang karena itu artinya kemudahan menghafal Al-Quran. Kemudian ketika mudah hafal, lancar menghafalkannya, bagaimana rasanya? Senang. Nah, saya ingin bertanya, 3 kondisi ketika sulit, banyak ayat yang mirip atau sama, dan ketika mudah hafal, senangnya beda-beda atau sama? Sama ya, insya Allah ya. Senangnya sama. Kalau senangnya sama, maka itu menandakan bahwa spiritualnya, rohiyahnya, keikhlasannya, ikhlas, yakin, syukur, istiqomah, tawakal, itu betul-betul berharap keriduan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, metode apapun dalam menghafal Quran pasti nomor 1 itu adalah ikhlas. Karena kalau kita menghafalkan Al-Quran tanpa ikhlas, maka itu semua sia-sia. Oleh karena itu, jika kita ikhlas menghafalkannya, maka ketika sulit menghafal Quran, bahagia. Ketika banyak ayat mirip atau sama, bahagia. Ketika mudah hafal bagaimana? Bahagia juga. Bahagia, senang, plong. Dan menghafal Quran ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini merupakan bagian yang ketiga, yaitu menjaga kesehatan. Nah, nanti kita akan lanjutkan yang keempat, ya. Nah, baik, terima kasih. Kita lanjutkan nanti.